Dalam pemahaman kami, setelah kami berdiskusi begitu banyak dengan kawan-kawan serikat buruh, setidak banyak ketentuan yang dinilai melemahkan posisi kaum buruh. Misalnya pasal 59, tidak adanya limitasi periode pegawai kontrak, kemudian tidak ada jangka waktu berapa lama untuk dikontrak di pasal 59. Nah, di dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Undang-Undang Ciptaker dan sebagai rakyat kelas pekerja, apakah saksi setuju terhadap substansi Perpu Ciptaker, pasrah, atau memang tidak tahu sama sekali mengapa ketentuan tersebut bisa muncul di Undang-Undang Ciptaker? Pada saat diskusi tersebut berlangsung, apakah ada pembahasan, karena tadi belum disinggung di dalam pembahasan saksi, apakah ada pembahasan di dalam diskusi tersebut mengenai Undang-Undang Ciptaker pasca putusan MK 91 tahun 2020? Dan bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut pasca putusan MK tersebut? Bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut? Di Indonesia ini ada sekarang tercatat hampir 22 konfederasi serikat pekerja serikat buruh, ada ratusan federasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, apakah Anda atau saksi mengetahui serikat pekerja serikat buruh mana saja yang dilibatkan atau diajak berbicara tentang pasca putusan 91 tahun 2020 khususnya misalkan oleh Menteri Tenaga Kerja, karena kita mengetahui bahwa yang paling keras menolak Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 bahkan Perpu nomor 2 tahun 2024 itu adalah serikat pekerja. Itu tadi ada redaksi itu yang Bapak sampaikan di awal-awal ya, di pembukaan awal Anda sampaikan tadi. Yang menjadi pertanyaan kita ini, apakah peserta hadirin di situ tuh paham nggak bahwa solusi daripada putusan MK itu bukan Perpu? Gitu loh. Kok diskusinya tetap dilanjutkan? Kemudian selanjutnya adalah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Setahu saya Satgas yang dibentuk Cipta Kerja itu tidak ada perwakilan serikat pekerja. Tentang klarifikasi itu, ya, klarifikasi tentang upah minimum, PKWT dan lain-lain itu. Ini saya tanyakan kepada seluruh saksi. Ya. Apakah pemerintah ketika menjelaskan atau mengklarifikasi, ada tidak dampak-dampak dampak-dampak yang merugikannya disebutkan? Bukan hanya dampak-dampak yang menguntungkan. Ya, kalau menguntungkan ya itu berarti memang formalitas juga, ingin membuat opini. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil? Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR, yang mulia, walaupun tidak baik yang pro resmi, maupun yang kontra begitu? Walaupun tidak secara resmi, yang mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 54 tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Presiden, yaitu atas nama Profesor Faisal Santiago, Dr. Elviandri, kemudian Pak Turo Selrits Wongkaren, dan Pak Bibit Gunawan. Semuanya beragama Islam kecuali Turo Selrits Wongkaren beragama Kristen. Sebelum didengar keterangannya, disumpah terlebih dahulu, dan untuk Pak Turo diambil janji terlebih dahulu. Yang memandu Yang Mulia Pak Wahid untuk yang beragama Islam dan yang beragama Kristen, Pak Turo. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu. Dipersilakan ke depan untuk Pak Profesor Faisal, Pak Dr. Elviandri, dan Pak Turo Selrits Wongkaren, kemudian untuk Pak Bibit Gunawan melalui daring. Ya. Silakan Yang Mulia Pak Wahid. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kurang kelihatan, Mas. Untuk masukin di belakang saya aja. Ya. Lebih dahulu Prof. Ya. Pak yang daring, ya Pak. Pak Bibit. Pak Bibit, silakan pada posisi berdiri. Ya, jadi yang beragama Islam posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya untuk Pak Turo. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Turo, tangan kiri di Alkitab, tangan kanan di atas dengan dua jari. Pak Turo agama Kristen atau Katolik? Protestan, berarti dua jari ya. Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, sebelum para saksi memberikan keterangan, perlu saya sampaikan lagi bahwa tata tertib persidangan tadi sudah dibacakan ya. Jadi selama para saksi atau siapapun yang diberi kesempatan untuk berbicara, tidak boleh ada yang interupsi, ya, kecuali nanti diberi kesempatan. Baik, saksi yang pertama. Ya, silakan Pak Prof. Faisal Santiago di mimbar. Ya, waktu sekitar 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat pemerintah dan DPR RI, serta kepada yang terhormat para pemohon dan kuasa hukumnya. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Faisal Santiago sebagai Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Borobudur, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian apa yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saksi menerangkan beberapa kesaksian yang saksi ketahui. Pertama, saksi adalah sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur, merupakan pihak yang diajak kerjasama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka konsultasi publik rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Maksud dan tujuan konsultasi publik ini adalah untuk menjalankan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang terkait dengan pemenuhan aspek meaningful participation, yang terdiri atas uji publik, sosialisasi, diseminasi, dan atau konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan rancangan undang-undang penetapan Perpu Cipta Kerja. Konsultasi publik dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pada hari Kamis di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, oleh Koordinator Bidang Perekonomian secara online, Bapak Airlangga Hartanto, dan secara fisik oleh Rektor Universitas Borobudur memberikan kata sambutan, yaitu Profesor Bambang Bernantos MSc, yang hadir secara luring di Hotel Borobudur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa rancangan undang-undang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, pemerintah pun telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memasukkan metode Omnibus Law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun menyampaikan bahwa Satgas Cipta Kerja juga telah melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai stakeholder untuk menyerap aspirasi usulan substansi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih baik dan berdaya guna bagi kemakmuran rakyat. Kelima, konsultasi publik dilakukan oleh tim pemerintah, antara lain Bapak Ellen Setiadi, staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian, Bapak Dr. Dahana, PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Indah Anggono Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dr. Muhammad Agil Ilham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, dan Dr. Ahmad Reddy, tim ahli Cipta Kerja dari Kemenko Perekonomian. Konsultasi publik dihadiri oleh sekitar 200 peserta secara luring yang meliputi dosen dan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur, wakil kementerian atau lembaga. Selain itu berdasarkan undangan yang kami terima dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 20 dekan Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta yang tergabung dalam APPTHI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Dalam acara konsultasi publik ini disampaikan oleh para pembicara mengenai rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja, termasuk substansi Perpu Cipta Kerja. Dalam acara konsultasi publik ini terlihat dinamika dan tanya jawab yang cukup hangat mengenai isu ketenagakerjaan di dalam rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja ini. Beberapa dosen dan mahasiswa program Doktor Universitas Borobudur dan program Magister Ilmu Hukum serta undangan lainnya banyak memberikan catatan kritis terhadap berbagai substansi mengenai ketenagakerjaan. Para pembicara pun mendengarkan, memberikan penjelasan, dan mempertimbangkan berbagai masukan tersebut untuk dikonsolidasikan materi dalam peraturan pemerintah. Sebagai seorang akademisi, saksi memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini sangat baik karena berupaya memberikan pemahaman secara terbuka, rasional, dan bertanggung jawab atas politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikianlah kesaksian ini saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, selanjutnya Dr. Elviandri. Ya, waktu sama sekitar 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dr. Elviandri SIM, Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami saat menjadi moderator pada sesi 1 konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang RUU
di Hotel Mercure Samarinda tanggal 6 Februari 2023. Izin Yang Mulia Majelis Hakim, di sini saya hadir untuk menjelaskan mengenai jalannya proses konsultasi publik RUU tersebut. Konsultasi dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Setiaji, dan keynote speaker-nya dari Sesmenko Perekonomian Bapak Susi Wijono. Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko, UKM, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong, Universitas Mula Warman, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Peterbangan Minyak, Gas dan Bumi, DPD FSP KEP Provinsi Kalimantan Timur, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI. Pemaparan materi dimulai oleh Profesor Dr. Aidul Fitri Syed Ashari, di mana beliau menjelaskan mengenai kronologi Undang-Undang 11 2020 hingga menjadi Perpu 2 2022. Beliau juga menjelaskan pengantar Perpu dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan MK 138/2009. Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji yang menjelaskan mengenai persamaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teori General Equilibrium, di mana teori tersebut mempertimbangkan semua pasar dalam suatu perekonomian secara bersamaan untuk menilai keseimbangan umum. Metode Omnibus Law tersebut diharapkan dapat mengurai dan memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan di sisi regulasi secara komprehensif. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dahana Putra, selaku PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau menjelaskan mengenai aspek kepentingan memaksa, baik yang dilihat dari kondisi global maupun kondisi nasional, serta mekanisme penyusunan Perpu hingga proses persetujuan Perpu di DPR. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Indah Anggoro Putri, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau menjelaskan mengenai urgensi Perpu 2 2022 dalam rangka peningkatan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai ketentuan mengenai alih daya, upah minimum, dan standar upah. Beliau juga memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkembang terkait PKWT, cuti, PHK, dan pesangon, dan penerapan asas no work no pay. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Iketut Hadi Priyatna, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau memaparkan mengenai tindak lanjut putusan MK 91/2020, urgensi Perpu 2 2022, meaningful participation, rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu 2 2022. Setelah pemaparan disampaikan oleh seluruh pemateri, terjadi diskusi, baik yang disampaikan melalui online maupun daring. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Nasur Nadiah. Beliau adalah akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong, berpendapat bahwa alasan kepentingan memaksa dari Perpu 22 tidak mencukupi karena masih terdapat Undang-Undang 13 2003 yang akan berlaku kembali apabila Undang-Undang 11 2020 dibatalkan. Beliau juga menyampaikan bahwa biasanya penolakan masyarakat terhadap suatu undang-undang didasarkan atas materi yang tidak disetujui. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Suryaningsih. Beliau adalah akademisi Universitas Mula Warman, sekaligus utusan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Aisyah Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa perlu diperhatikan kembali terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diubah dalam Perpu, dan kesenjangan upah antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja domestik perlu dijadikan atensi. Dan ada pertanyaan dari Bapak Sulaiman Hatase, selaku Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI, menyampaikan bahwa penerbitan Perpu 2 2022 tidak dalam keadaan mendesak. Beliau mempersilahkan pemerintah untuk melanjutkan Perpu, namun dengan catatan untuk mengeluarkan kelas ketenagakerjaan.
Sebagai moderator, saya melihat bahwa diskusi berjalan dengan sangat penuh dinamika, tetapi tetap dalam koridor aman. Hal itu disampaikan bahwa baik pihak yang hadir sebagai penanya maupun pemateri bisa duduk bersama dalam makan siang. Ini membuktikan bahwa terjadi demokratisasi dalam konsultasi publik tersebut. Demikianlah Yang Mulia, keterangan yang saya sampaikan terkait pelaksanaan konsultasi publik rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang di Samarinda pada 6 Februari 2023. Sekian keterangan saya Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saksi. Berikutnya Pak Turo Selritsongkaren. Ya, waktu sama sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemerintah, DPR, dan para pemohon. Perkenalkan, nama saya Turo Selritsongkaren yang hari ini ingin memberi keterangan sebagai saksi. Di tahun 2022, saksi beberapa kali berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, baik dalam kapasitas sebagai akademisi maupun anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai akademisi atau pakar, saksi berpartisipasi dalam kegiatan sebagai berikut. Pada tanggal 16 September 2022, saksi menjadi narasumber dalam rapat pembahasan upah minimum 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri juga oleh narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan pembahasan berkisar pada formula untuk menentukan upah minimum pada 2023. Pada tanggal 8 Desember 2022, saksi berpartisipasi dalam FGD revisi UU-CK dan respons terhadap ancaman perekonomian global sebagai narasumber dalam seksi yang berjudul Arahan Pengaturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Produk Halal dalam UU-CK baru. Fokus Group Discussion atau FGD yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh pakar dan akademisi di bidang hukum dan ekonomi dari berbagai kampus, antara lain Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia. Sebagaimana judulnya, pembahasan berkisar pada isu ketenagakerjaan dan pelaksanaan jaminan produk halal. Pada tanggal 10 November 2022, saksi hadir sebagai narasumber mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam expert meeting mengenai UU-CK dan aturan turunannya dalam perspektif ekonomi dan hukum. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU-CK ini menghadirkan beberapa ahli ekonomi dan hukum, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Diponegoro. Yang saksi dapat sampaikan, kegiatan-kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi atau pakar dari berbagai latar belakang, khususnya dari disiplin ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Sebagian partisipan memberi gambaran mengenai situasi ekonomi global dan nasional, sebagian mempertanyakan pasal-pasal di dalam UU-CK, dan lainnya memberi masukan mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki dalam UU-CK dan turunannya. Di dalam kegiatan-kegiatan di atas, selalu ada dialog dan tidak jarang perdebatan di antara para hadirin. Selain itu, pada Juni 2022 hingga Agustus 2022, saksi juga melakukan kajian mengenai PKWT dan ahli daya. Dalam melakukan kajian, tim melakukan FGD dengan narasumber dari perwakilan serikat buruh dan juga dari asosiasi pengusaha. Temuan dari kajian ini antara lain dengan melihat beberapa indikator yang tersedia, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi PKWT
antara sebelum dan setelah ditetapkannya UU CK. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur akademisi, saksi juga mengikuti dialog UU CK bidang pengupahan dengan Dewan Pengupahan di Jawa bagian Barat, yaitu Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Acara yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 dan 2 November 2022 ini diikuti oleh perwakilan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten Kota yang masing-masing terdiri dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah dan akademisi atau pakar. Di dalam kegiatan ini terjadi tanya jawab yang cukup intens antara para narasumber yang saat itu dari pemerintah dan akademisi dan para peserta, khususnya dari unsur serikat pekerja, serikat buruh. Partisipasi saksi lainnya adalah pada saat penentuan upah minimum provinsi untuk tahun 2023. Menurut ketentuan, para gubernur harus menetapkan nilai upah minimum untuk tahun mendatang pada akhir bulan Desember. Namun, dari berbagai masukan, termasuk dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta, penetapan UMP menurut formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan memberi nilai yang rendah sehingga perlu penyesuaian. Dalam kaitan pencarian formula yang paling tepat, saksi diminta oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi masukan mengenai hal itu. Beberapa rapat dilakukan dengan mengundang pihak kementerian atau lembaga yang terkait dan beberapa akademisi lainnya. Terjadi perdebatan baik mengenai formula UMP atau upah minimum provinsi itu tersebut maupun mengenai sisi hukum dalam konteks keputusan bersyarat dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. Pada akhirnya dikeluarkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan sebagai saksi. Seluruh keterangan didasarkan kenyataan yang saya alami atau cermati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saksi. Terakhir, Pak Bibit Gunawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan kesaksian sebagai salah satu pemangku kepentingan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian pemerintah menetapkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Maka kami melalui organisasi pekerja berinisiatif untuk melakukan audiensi dengan pemerintah guna mendapatkan gambaran dan informasi secara komprehensif mengenai langkah-langkah pemerintah dalam memenuhi syarat formal pembentukan undang-undang, sehingga tidak dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tujuan kami beraudiensi adalah untuk mendorong pemerintah segera mewujudkan kepastian hukum atas berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 agar tidak menimbulkan pro dan kontra lagi di masyarakat. Untuk maksud tersebut di atas, kami melayangkan surat kepada pemerintah pada tanggal 6 Januari 2023. Yang pertama, surat nomor 031/ORG/DPP KSPSI/1/2023 kami tujukan kepada Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua, surat nomor 032/ORG/DPP KSPSI/1/2023 kami tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Alhamdulillah kedua surat tersebut mendapat respon positif. Pada tanggal 18 Januari 2023 kami diterima oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia
Di dalam pertemuan tersebut, beliau menjelaskan bahwa hal-hal terkait syarat formal pembentukan undang-undang telah dipenuhi dan menyatakan bahwa Perpu dalam persiapan untuk dijadikan undang-undang. Selain itu, juga disampaikan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk diminta masukannya atas Perpu tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 kami diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, di mana beliau menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR akan segera mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Demikian kesaksian ini kami sampaikan bahwa pada intinya kami sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan masukan dan juga telah mendengarkan penjelasan dari pemerintah sebagaimana maksud kami melakukan audiensi pada tanggal yang telah disebutkan di atas. Demikian keterangan ini dibuat sesuai kondisi yang sebenarnya. Terima kasih kami haturkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Bibi. Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, akan menyampaikan pendalaman untuk saksi-saksi yang telah menyampaikan. Yang pertama, pendalaman bagi saksi Bapak Profesor Dr. Faisal Santiago, SHMM. Pertama, dalam keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi, saksi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakan konsultasi publik ini adalah untuk menjalankan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan pemenuhan aspek meaningful participation yang terdiri atas uji publik, sosialisasi, diseminasi, dan atau konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, sejauh mana interaksi yang muncul dalam kegiatan yang berlangsung baik dalam hal penyampaian pemaparan oleh pembicara maupun diskusi antara pembicara dengan para peserta. Yang kedua, sebagai pihak yang diajak berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan serta turut mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir sepanjang yang saksi alami dan lihat secara langsung apakah kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan merupakan sebuah kegiatan yang efektif serta berdampak positif dalam memberikan pemahaman mengenai RUU penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang bagi para peserta yang hadir. Pendalaman berikutnya bagi saksi Bapak Dr. Elviandri SHI MHum. Pertama, dalam sesi yang saudara saksi moderatori, bagaimana interaksi yang terbangun antara pembicara serta para peserta? Dari yang saksi alami, sejauh mana kemudian para peserta menanggapi pemaparan yang disampaikan? Apakah interaksi dan diskusi tersebut kemudian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022 menjadi undang-undang bagi para peserta yang hadir? Yang kedua, dalam sesi yang saudara moderatori, saudara saksi juga menyampaikan bahwa terdapat pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker, di mana pembicara menjelaskan mengenai urgensi Perpu 2 tahun 2022 dalam rangka peningkatan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing, serta memberikan penjelasan mengenai alih daya, upah minimum, dan standar upah yang dilanjutkan
dengan memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkembang terkait PKWT, cuti, PHK dan pesangon, dan penerapan azas no work, no pay. Seingat saksi, apakah terdapat klarifikasi mengenai beberapa isu yang berkembang tersebut? Terdapat diskusi atau interaksi lebih lanjut dari para peserta, utamanya dari perwakilan serikat buruh, atau justru para peserta menerima klarifikasi tersebut. Pendalaman ketiga untuk saksi Bapak Turo Selrich Wong Karen. Pertama, dari berbagai kegiatan UUCK yang pernah saksi hadiri, bagaimana kegiatan saksi diskusi berjalan? Apakah dilaksanakan secara berimbang dengan mendengar suara berbagai unsur yang hadir? Mohon saksi menjelaskan secara lengkap jalannya kegiatan dimaksud. Kedua, menurut saksi, apakah kegiatan yang diselenggarakan guna menampung aspirasi dan memberi penjelasan kepada publik terkait UUCK telah dapat diterima dengan efektif dan telah dapat dikatakan layak dalam mendengar suara publik? Mohon saksi jelaskan berdasarkan pengalaman kehadiran saksi. Yang ketiga yang terakhir, sehubungan dengan kehadiran saksi pada kegiatan tanggal 10 November dan 8 Desember 2022, sepanjang pengetahuan saksi, apakah terdapat masukan yang didapat dari hasil diskusi benar-benar dicatat oleh pemerintah? Ataukah sebetulnya setelah kegiatan tidak terdapat catatan sama sekali yang disampaikan oleh pemerintah? Terakhir, pendalaman bagi saksi Bapak Bibit Gunawan. Pertama, terkait respon Menko Perekonomian dan Menko Polhukam atas surat yang organisasi saksi sampaikan. Apakah dalam kapasitas saksi sebagai pihak yang langsung terdampak atas dinamika UUCK? Kemudian respon pemerintah tersebut dengan menyambut, mendengar masukan, dan memberikan penjelasan secara langsung kepada perwakilan serikat buruh telah dapat dikatakan memenuhi keterbukaan terhadap publik sebagai upaya pemenuhan azas meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yang kedua, dalam hubungan dengan upaya meaningful participation UUCK, berdasarkan pengalaman saksi pribadi, pernahkah pemerintah mempersulit dengan mengeksklusifkan diri untuk tidak menemui atau membuka forum dengan saksi atau serikat pekerja saksi? Demikian yang mulia tanggapan dari pemerintah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemohon nomor 54 ada pertanyaan. Bismillah. Ada yang mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama untuk Profesor Santiago. Perpu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Tentu saksi sebagai profesor di bidang hukum mengikuti perkembangan atau dinamika tersebut, banyak juga yang kontra terhadap Perpu Ciptaker. Nah, pertanyaan saya, apakah pihak-pihak yang menolak Perpu Ciptaker juga diundang pada pertemuan di Hotel Borobudur tersebut, sehingga interaksi yang terjadi di di Hotel Borobudur benar-benar interaksi yang meaningful? Selanjutnya untuk dari saya pertanyaan untuk Pak Bibit. Sebagai serikat pekerja, apa masukan yang Anda berikan terhadap substansi perbaikan Undang-Undang Ciptaker? Yang kedua, sebagai serikat pekerja, apa langkah advokasi yang telah Anda lakukan atas Undang-Undang Ciptaker? Yang ketiga, dalam pemahaman kami, setelah kami berdiskusi begitu banyak dengan kawan-kawan serikat buruh, setidak banyak ketentuan yang dinilai melemahkan posisi kaum buruh. Misalnya pasal 59, tidak adanya limitasi periode pegawai kontrak, kemudian tidak ada jangka waktu berapa lama untuk dikontrak di pasal 59. Nah, di dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Undang-Undang Ciptaker dan sebagai rakyat kelas pekerja, apakah saksi setuju terhadap substansi Perpu Ciptaker, pasrah, atau memang tidak tahu sama sekali mengapa ketentuan tersebut bisa muncul di Undang-Undang Ciptaker? Itu dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Mohon izin Yang Mulia, ada pertanyaan tambahan dari kami selaku kuasa hukum. Pertanyaan pertama kami tunjukkan kepada Bapak Faisal Santiago, karena tadi dalam penjelasannya ahli menjelaskan mengenai kepada saksi Bapak Faisal Santiago tadi dalam pembahasannya menyinggung bahwa kami telah melibatkan beberapa pemangku kepentingan, diantaranya dosen, mahasiswa untuk berdiskusi dalam merespon kebijakan Ciptaker ini. Pertanyaan untuk ahli, untuk saksi, pada saat diskusi tersebut berlangsung, apakah ada pembahasan, karena tadi belum disinggung di dalam pembahasan saksi, apakah ada pembahasan di dalam diskusi tersebut mengenai Undang-Undang Ciptaker pasca putusan MK 91 tahun 2020, dan bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut pasca putusan MK tersebut. Bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut? Apakah ada pembahasan mengenai itu atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua kami sampaikan kepada saksi Bapak Turo Selrich Wongkaren. Tadi Bapak Turo menyampaikan bahwa pada tahun 2022, pada tanggal 16 September, kemudian pada tanggal 10 November, dan pada tanggal 8 Desember, Bapak Turo ini banyak mengikuti kegiatan interaktif, khususnya dengan Menteri Koordinator Bagian Perekonomian, untuk bahkan diundang dalam rapat pembahasan mengenai UU Ciptaker ini. Pertanyaan saya seperti ini. Dalam rapat yang Bapak jalankan bersama pemerintah tersebut, apakah ada Pak pembahasan dalam selingan obrolan Bapak itu mengenai DPR ini bersama-sama dengan Presiden, apakah sudah melaksanakan putusan MK? Apakah itu pernah dibahas dalam pertemuan Bapak itu? Atau hanya DPR menindaklanjutinya secara general, yaitu dengan revisi Undang-Undang P3. Tapi apakah Bapak mengetahui bahwa DPR bersama dengan Presiden ini sudah melakukan perbaikan atas UU Ciptaker yang senada dengan putusan MK? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, juga apakah dalam pertemuan Bapak dengan pihak pemerintah tersebut juga dibahas mengenai, ini kan kita sama-sama ketahui bahwa Perpu ini kan pasca putusan MK itu kan revisi atas Undang-Undang Ciptaker ini telah masuk program prolegnas prioritas, yang artinya dia harus segera direvisi dengan undang-undang. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pertemuan Bapak tersebut itu ada pembahasan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker telah masuk prolegnas prioritas dan harus segera dibahas, atau justru malah memang dalam pembahasan tersebut pemerintah mengakali atau menegasikan putusan MK langsung ke penerbitan Perpu, atau seperti apa ketika pertemuan Bapak dengan pihak pemerintah tersebut? Mohon izin Yang Mulia, ada lagi beberapa pertanyaan tambahan dari prinsipal kami. Ya, izin Yang Mulia, terima kasih. Saya prinsipal nomor 9. Ya. Pertanyaan saya yang pertama ke Pak Bibit ya, sebagai sesama serikat pekerja gitu ya. Pertama adalah apakah yang Anda atau saksi ketahui dan lihat ya, pasca putusan 91 tahun 2020 ya, dari Mahkamah Konstitusi itu yang dilakukan oleh pemerintah, terutama khususnya di bidang ketenagakerjaan, ya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menindaklanjuti putusan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini ada sekarang tercatat hampir 22 konfederasi serikat pekerja serikat buruh, ada ratusan federasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, apakah Anda atau saksi mengetahui serikat pekerja serikat buruh mana saja yang dilibatkan atau diajak berbicara tentang pasca putusan 91 tahun 2020, khususnya misalkan oleh Menteri Tenaga Kerja,
Karena kita mengetahui bahwa yang paling keras menolak Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 bahkan Perpu nomor 2 tahun 2024 itu adalah serikat pekerja, serikat buruh gitu ya. Itu yang saya tanyakan yang kedua. Yang selanjutnya adalah untuk Pak Turo. Saya tadi juga mendengar bahwa di DKI Jakarta khususnya itu juga sama, banyak serikat pekerja, serikat buruh, dan penjelasan-penjelasan tadi itu lebih kepada spesifikasi isu-isu tertentu, terutama banyak menyangkut tentang upah gitu, ya, berbicara tentang penetapan upah gitu. Apakah ada di DKI Jakarta itu melibatkan seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang ada di DKI Jakarta di dalam proses melibatkan tentang rencana pemerintah, ya, melaksanakan atau bagaimana menjalankan putusan 91/2020 itu dari RUU-nya bahkan jadi berbalik menjadi Perpu Cipta Kerja. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saksi Pak Santiago. Saya prinsipal nomor 10 dari KBMI, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Nama saya Daeng Wahidin. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah meaningful participation, terkait masalah konsultasi publik yang Pak Santiago laksanakan. Itu dalam penjelasannya bahwa RUU Perpu Cipta Kerja ini adalah tindak lanjut dari putusan MK. Itu tadi ada redaksi itu yang Bapak sampaikan di awal-awal ya, di pembukaan awal Anda sampaikan tadi. Yang menjadi pertanyaan kita ini, apakah peserta hadirin di situ tuh paham nggak bahwa solusi daripada putusan MK itu bukan Perpu? Gitu loh. Kok diskusinya tetap dilanjutkan? Kemudian selanjutnya adalah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Setahu saya Satgas yang dibentuk Cipta Kerja itu tidak ada perwakilan serikat pekerja. Kenapa itu dilegitimasi Satgas itu di dalam forum itu? Harusnya Satgas itu melibatkan semua pihak, serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Tapi mayoritas adalah hanya pemerintah dan pengusaha. Serikat pekerja tidak dilibatkan. Nah, memang begini cara saya kalau bicara agak sedikit kencang karena memang sudah dongkol kita ini Pak dengan Undang-Undang Omnibus Law Cilaka ini. Kemudian terkait yang terakhir, Anda memberikan catatan kritis dan masukan kepada pemerintah. RUU ini sebelum dia diserahkan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, pertanyaannya apakah catatan kritis Anda itu dimasukkan oleh pemerintah dalam RUU ini atau tidak? Karena faktanya RUU Perpu Cipta Kerja ini beda-beda tipis dengan Undang-Undang Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Artinya sama dengan tidak didengarkan catatan kritis Anda itu. Jadi tolong jelaskan dengan baik itu Pak Santiago. Pemohon. Iya Pak. Tolong suaranya. Oh iya Pak, sorry Pak. Ini suaranya larut dengan situasi kepedihan kaum buruh Indonesia saat ini. Ya, semua juga begitu. Nah, itu ya. Satu ya. Kemudian saya ingin ke kawan Bibit sama aktivis serikat buruh. Saya ingin sikap Anda tegas nyatakan di sini Anda menolak Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau tidak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan terakhir yang dari Pak Elvianri dari Universitas Muhammadiyah. Di situ Anda nyatakan bahwa ada hadir 2 SPKEP dan KSBSI ketika Anda melakukan diskusi di Kalimantan Timur. Saya kasih tahu KBMI dalam hal ini PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, memiliki Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kalimantan Timur. Perasaan wakil saya nggak diundang tuh di acara itu. Jadi jangan selalu mengklaim serikat pekerja semua sudah diundang. Kami tidak pernah diundang dalam sosialisasi itu. Saya tegaskan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup? Oh, itu ada SPC 19 juga. Oh, iya. Masih ada? Cukup? Saya Pak Mulia. Ya? Saya yang mulia. Oh ya, silakan. Saya pemohon. Pemohon nomor berapa? Lupa ya.
Nomor 3 mungkin. Nomor 3, silakan. Dari Federasi Logam Elektronik dan Mesin. Silakan. Jadi apakah para yang tadi kan saksi, apalagi ini saksi backgroundnya hukum, dalam Undang 13 itu ada lembaga kerjasama tripartit. Itu anggotanya perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah. Tadi tentang Perpu itu malah LKS ini sama sekali tidak tidak diajak konsultasi. Padahal LKS itu dalam Undang 13 itu jelas adalah, saya pasalnya nggak ingat tapi yang jelas saya masih ingat. LKS itu adalah forum konsultasi, forum komunikasi, dan forum musyawarah antara perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan pemerintah. Justru lembaga ini anggota-anggotanya adalah anggota-anggota yang punya legitimasi secara hukum. Karena itu di-SK oleh Presiden. Tapi di situ tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali pemerintah sebelum Perpu keluar mencoba untuk konsultasi di situ. Gitu. Ya, itu menurut saya artinya ketika ada konsultasi-konsultasi yang dibuat itu hanya untuk kalau sholat itu asal sholat lah, hanya formalitas. Ya, jadi inti pertanyaannya dipersilakan. Ya, inti pertanyaannya adalah apakah kepada siapa dulu? Ya, kepada saksi yang tadi backgroundnya hukum lah, Pak siapa yang ada dekan-dekan, ya, Pak Santiago, ya, gitu. Sama yang Pak Turo, yang tadi berbicara tentang LKS. Ya, inti ya, apakah di situ tidak diterangkan oleh pemerintah apa LKS sudah dilibatkan atau belum? Yang kemudian yang kedua, tentang klarifikasi itu. Ya, klarifikasi tentang upah minimum, PKWT, dan lain-lain itu. Ini saya tanyakan kepada seluruh saksi. Ya. Apakah pemerintah ketika menjelaskan atau mengklarifikasi, ada tidak dampak-dampak yang merugikannya disebutkan? Bukan hanya dampak-dampak yang menguntungkan. Ya, kalau memang menguntungkan ya itu berarti memang formalitas juga, ingin membuat opini. Tapi dampak merugikan disebutkan tidak. Misalnya begini, ya, memang kayak PHK, pesangon, bahkan Pak Presiden sampai klarifikasi sama lah kira-kira, bahwa pesangon dibilang tidak ada, pesangon masih ada. Tapi akibat daripada PKWT atau kontrak yang bebas, itu ke depan tidak akan lagi ada pesangon. Tinggal putus kontrak kok. Dan pengusaha ketika PKWT ini bebas atau kontrak atau outsourcing ini bebas, pengusaha akan mengalihkan tenaga kerjanya yang tadinya tetap menjadi karyawan kontrak. Itu apakah dampak itu disebutkan? Yang kedua, disebutkan nggak oleh pemerintah? Kan inti dari pesangon itu adalah keberlangsungan pendapatan. Apakah ketika kontrak dibebaskan, diputus kontrak, keberlangsungan pendapatan karyawan itu sudah hilang? Ya, kalau hanya ada dikasih sekali. Tapi apakah keberlangsungan pendapatan itu disampaikan oleh pemerintah ketika saat itu? Kira-kira itu. Ya, karena klarifikasi ini hanya ya memang pesangon masih ada, turun pesangonnya, ya. Kemudian juga seolah karyawan tetap, karyawan
masih karyawan tetap masih diperbolehkan, masih akan ada, tidak akan dijadikan kontrak. Iya memang, tapi namanya pengusaha logikanya ketika kontrak dibebaskan pasti akan akan menggunakan kontrak. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa saya lupa tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan hasil penelitian tadi. Penemuan ya kan bahwa kontrak PKWT ini tidak ada signifikan lah, tidak ada perubahan yang artinya sama. Itu mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ini nggak ada perubahan. Tapi dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, itu pengusaha akan menggunakan kontrak semua. Kenapa? Dalam kontrak itu tidak ada tunjangan-tunjangan, tidak ada PHK dan lain-lain itu. Itu yang mulia. Jadi kurang lebih artinya kalau saya sampaikan bahwa meaningful participation itu hanya akal-akalan saja yang digunakan pada saat Perpu itu. Itu yang mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Cukup ya. Sekarang silakan Prof. Faisal untuk memberi. Oh, Hakim dulu sebelum yang lain. Hakim. Ya, yang mulia Pak Wahid silakan. Ya. Terima kasih yang mulia Ketua. Juga terima kasih para saksi yang telah menyampaikan keterangannya. Saya masih membatasi karena pengujian formil, artinya proses dalam pembentukan baik yang tadinya rencananya rancangan undang-undang maupun kemudian Perpu dan kemudian setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, saya bagi dua. Pertama, di antara saksi ini Pak Turo itu terlibat atau berpartisipasi sebagai narasumber partisipan sebelum ditetapkannya Perpu oleh Presiden. Begitu Pak ya. Nah, yang tiga berikutnya Pak Bibit Gunawan, Prof. Faisal Santiago, Pak Dr. Elviandri itu setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden 31 Desember 2022 ya. Nah, untuk Pak Turo itu kan Bapak 16 September itu sebagai narasumber ya. Kemudian 8 Desember FGD-nya sebagai partisipan, begitu bulan November juga. Nah, pada waktu itu bahan yang Bapak paparkan itu apa? Rancangan undang-undang yang kan belum ada Perpu, atau sudah ada sentingan bahwa ini besar kemungkinan akan bentuk Perpu, kan bentuknya akan beda. Nah, lalu yang kedua yang Bapak sampaikan sebagai narasumber atau sebagai partisipan itu bentuknya, kalau rancangan undang-undang tentu yang kemudian jadi Perpu itu kan batang tubuhnya ada 750 pasal, penjelasannya 360 berapa pasal, apa itu bentuknya? Atau Bapak dalam bentuk PowerPoint aja? Nah, apa yang disampaikan? Ini karena sebelum Perpu, ya. Atau ada narasumber yang dari Kemenko itu yang menjelaskan bahwa ini akan bisa ditempuh dengan Perpu. Apakah sudah ada info seperti itu? Kemudian partisipannya ya dilihat dari sisi segmen-segmennya itu apakah cukup mahasiswa atau juga para stakeholder yang lain yang selama ini yang menyampaikan pendapat-pendapatnya di masyarakat. Nah, itu ke Pak Turo. Kemudian yang ketiganya ya Pak Faisal, kemudian Pak Bibit dan Pak Elviandri
Ya pertama, karena ini disampaikan dan proses sosialisasinya itu kan 19 Januari, ada kemudian Februari, berarti kan sudah ditetapkannya Perpu oleh Presiden, tapi belum disetujui bersama, disetujui oleh DPR. Ya, DPR kan bulan Maret, akhir Maret ya. Nah itu yang disampaikan itu bahannya apa Pak? Apa yang sudah lampiran rancangan undang-undang penetapan Perpu itu atau hanya lampirannya? Ya, berarti yang Perpunya itu. Karena itu sudah 30 Desember itu yang disampaikan. Nah kemudian perkiraan saya, perkiraan kita, karena Perpunya sudah ditetapkan oleh Presiden, tentu muncul pertanyaan, mengapa dalam bentuk Perpu? Nah apakah pertanyaan-pertanyaan itu, ya bagaimana dijelaskan? Pada waktu itu kan belum disetujui oleh DPR, kan 30 Maret, ini sebelum 30 Maret. Nah, ini apakah yang disampaikan itu apa isinya, lampirannya itu, dan yang kedua ada tidak lebih banyak pertanyaan karena masyarakat tentu melihat loh kok Perpu. Nah, apakah itu dijelaskan oleh apa narasumber dan pihak pemerintah yang hadir bahwa meskipun ini belum ada persetujuan, ini alasan-alasan kita mengapa kita ajukan dalam bentuk Perpu, tidak perbaikan rancangan undang-undang. Dan yang terakhir, apakah ada peserta, karena ini sudah ditetapkan Perpu, kan sudah banyak masyarakat memberikan respon. Nah, apakah dihadirkan yang kelihatannya memang sudah suara cukup jelas mempersoalkan mekanisme Perpu itu. Nah itu saya kira demikian Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pak Daniel silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke pemerintah dulu ya. Ini dari 4 saksi ini, mana yang terlibat dalam proses revisi Undang-Undang CK, dan mana yang terlibat dalam proses terkait dengan RUU penetapan Perpu 2 2002. Dari 4 ini bisa dijelaskan dulu yang mana dari 4 ini? Izin Yang Mulia. Ya. Kalau Pak Turo itu beliau dimintakan pendapat di 2 tahap itu. Jadi pada saat inventarisasi awal pasca putusan 91, kemudian pasca Perpu pun beliau juga sempat dilibatkan sebagai narasumber, kalau Pak Turo. Sedangkan kalau Pak Elviandri dan Prof. Santiago itu pasca Perpu ditetapkan, kemudian pemerintah melakukan konsultasi publik RUU penetapan Perpu tersebut, beliau berdua terlibat di tahap itu. Nah, sedangkan Pak Bibit tadi kesaksian yang disampaikan, mohon perkenan. Ya. Sebagaimana kesaksian sebelum Perpu ya ditetapkan, beliau juga terlibat. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ke Pak Turo dulu ya, Pak Turo. Tadi informasi dari keterangan dari pemerintah, Bapak terlibat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam kaitan dengan RUU penetapan Perpu. Kapan Pak Turo mendengar atau mengetahui RUU Cipta Kerja itu, revisi RUU Cipta Kerja itu kemudian berubah menjadi Perpu? Itu nanti Pak Turo tolong jelaskan dulu itu, apakah Bapak tahu atau sama sekali tidak tahu. Tapi kalau keterangan pemerintah tadi berarti karena Bapak terlibat dalam 2 tahapan itu, mungkin bisa diberi informasi ya kapan revisi RUU Cipta Kerja ini kemudian berubah menjadi Perpu. Itu yang pertama.
Yang kedua, dalam keterangan Pak Turo sebagai saksi, kalau saya catat di sini, keterlibatan Pak Turo ini sebagai akademisi maupun sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI. Nah, dalam keterangan ini keterlibatan Pak Turo itu pertama 16 September 2022, yang kedua 8 Desember 2022, kemudian Juni 2022, kemudian 1 sampai 2 November 2022, tapi justru ketika di alinea kedua di halaman terakhir, Bapak mengatakan bahwa pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Bagaimana Bapak bisa berkesimpulan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini memuat formula yang baru sementara keterlibatan Bapak itu sejak 2022? Karena di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini nomor 18 tahun 2021. Nanti tolong dijelaskan apa maksudnya itu. Karena keterangan ini sejak 2022 tetapi justru Bapak menyimpulkan di sini bahwa dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Mungkin bisa memberikan keterangan terkait itu. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Masih Yang Mulia Prof. Sadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon jawab langsung ya kepada saksi Prof. Faisal pertama. Ketika saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR nggak? Jawab langsung aja Pak Prof. Faisal. Ada anggota DPR nggak? Tidak ada Pak. Oke. Pak Elfandri ya. Halo, Pak Elfandri? Ya. Siapa Yang Mulia? Pertanyaan sama, hadir nggak anggota DPR? DPR RI tidak Yang Mulia. DPR RI tidak ya? Oke. Pak Bibit, hadir anggota DPR nggak? Ketika ada pertemuan di Kalimantan Tidak Timur ada, ya? Yang Mulia. Hadir? Tidak ada. Tidak hadir ya? Oke. Nah, terakhir untuk Pak Turo. Itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu ada anggota DPR nggak yang hadir, Pak? Setahu saya tidak. Oke, tidak ya. Nah, ini tolong nanti di pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil? Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil-hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR Yang Mulia walaupun tidak baik yang pro resmi, maupun yang kontra begitu? Walaupun tidak secara resmi Yang Mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antar lembaga ini. Yang lain diam. Anda nanti saya suruh keluar ya. Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau nggak bisa menertibkan apa, dengan Anda pun saya suruh keluar nanti, kuasa hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorak, orang mau mencari kebenaran kok. Udah? Ya, izin Yang Mulia. Pada saat di DPR dibacakan Yang Mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil. Itu tidak Yang Mulia, tapi pada waktu pemerintah membacakan keterangan
di DPR hal tersebut disampaikan Yang Mulia. Izin. Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu. Siap Yang Mulia. Tolong nanti itu disampaikan ke kita ya. Baik, bukti yang disampaikan itu supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu. Baik Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap. Izin Yang Mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko pemerintah di DPR. Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu jangan diperkecil Pak. Siap. Ya. Kan katanya tadi ada, baik yang Mulia. resmi maupun yang tidak. Baik Gitu. Yang Mulia. Kalau pidatonya nggak perlu, kita bisa cari itu Pak. Baik Yang Mulia. Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya juga nggak apa-apa nantinya. Baik Yang Mulia. Kami sampaikan. Ya, baik. Sekarang silakan Prof. Faisal untuk menanggapi. Terima kasih pimpinan sidang. Ada beberapa yang saya harus klarifikasi. Yang pertama dalam pendalaman materi, tentu karena ini adalah kerjasama antara Universitas Borobudur khususnya program Pasca Sarjana yang diminta oleh kementerian untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Kami mengadakan kegiatan tersebut dengan mengundang, karena ini adalah forumnya adalah akademisi. Yang pertama adalah mahasiswa program Doktor Hukum dan program Magister Ilmu Hukum. Di samping itu kami undang, kebetulan saya juga mengundang para dekan hukum di Jakarta dan mereka hadir. Tentu mereka ini mempunyai pendapat yang berbeda, ya, sehingga dalam kegiatan itu sangat dinamis. Jadi dalam diskusi itu bukan hanya berbicara tentang ketenaga kerjaan saja, tetapi semua aspek yang ada dalam Perpu Cipta Kerja tersebut. Jadi semuanya, tentu dalam hal ini ada sesuatu yang sangat dinamis, ya, karena masing-masing pemateri menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan bidangnya. Misalkan berbicara mengenai investasi itu narasumbernya ada. Bicara ketenaga kerjaan, narasumbernya ada. Berbicara mengenai kemudahan investasi, narasumbernya ada. Berbicara mengenai peraturan perundang-undangannya, bagaimana, kenapa Perpu Cipta Kerja, kenapa tidak undang-undang, itu juga ada. Dan di situ terjadi dinamika yang sangat luar biasa. Tentu dalam setiap kegiatan itu pasti akan timbul yang namanya pro dan kontra. Seingat saya dan setahu saya, hasil kegiatan itu dinutulen, ya, dicatat, dan karena kami adalah yang pihak mengadakan kegiatan tersebut, maka kami membuat dokumen-dokumen tersebut yang akan kita serahkan kepada kementerian. Pada waktu itu Satgas apa namanya itu ya, Kementerian Perekonomian lah, ya, itu diserahkan. Jadi kalau soal tidak diundang, karena ini forumnya memang akademik, ya, yang diundang itu memang mahasiswa, ya, mahasiswanya itu bukan berarti mahasiswanya itu tidak dinamis, itu lebih galak daripada Bapak tadi yang berbicara. Kalau soal itu, ya, lebih dinamis sekali, dan ini sangat menurut saya karena ini adalah ranahnya ilmu akademik dan ini tentu sangat baik untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sekjen sebagai pihak yang berkolaborasi, apakah ini efektif? Saya pikir sangat efektif, ya, karena ini juga diliput media, karena ini juga diliput oleh media cetak maupun elektronik, dan hasilnya pun apa yang disampaikan itu jelas-jelas bisa dibaca, ya. Jadi saya pikir sangat dinamis, ya, karena apa yang dikatakan oleh Pak efektif, ya efektif, karena dengan dinamika yang seperti itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengenai rancangan atau Perpu Cipta Kerja tersebut. Lalu yang berikutnya Pak Daeng, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja apakah mewakili, ya itu tadi saya katakan, saya tidak
mengundangnya dalam hal ini tidak mengundang serikat pekerja, konfederasi pekerja dan sebagainya, karena ini adalah forumnya akademik. Saya undang adalah ya dekan-dekan fakultas hukum. Apakah dekan fakultasnya hukum itu mewakili misalkan adalah dosen yang berbicara atau yang mengajar mengenai ketenagakerjaan, itu juga ada. Jadi memang sangat dinamikanya terjadi secara akademik. Apakah banyak hal-hal atau dalam perpu tersebut? Ya tentu dalam perpu tersebut kita juga harus tahu juga ceritanya bahwa kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa 2 tahun bersyarat dan menjadi perpu. Itu kan adalah bukan dalam hal ini bukan kewenangan saya. Saya hanya menyampaikan, melakukan sosialisasi ya supaya meaningful participation itu menjadi suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kedua, bagaimana kegiatan ini berlangsung? Sekali lagi, kegiatan ini berlangsung sangat dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena pesertanya pun lebih dari 250 sampai 300. Bahkan tempat duduk yang disediakan itu 250, seingat saja banyak peserta itu yang berdiri. Artinya dia tidak mendapatkan tempat duduk, tapi dia dengan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ya, pelaksanaannya lebih kurang selesai itu jam 2:30. Bahkan breaknya itu seingat saya hanya lebih kurang hampir sekitar cuma 40 menit. Ya, 40 menit itu pun sudah termasuk makan siang dan isoma, dilanjutkan pemateri berikutnya untuk menjelaskan. Seingat saya yang terakhir itu berbicara mengenai produk halal. Bagaimana membandingkan produk halal di Indonesia dengan salah satunya adalah produk halal di Malaysia. Dan itu juga bagian dari Perpu Cipta Kerja. Jadi sekali lagi saya tidak bicara melulu mengenai ketenagakerjaan, karena dalam ketenagakerjaan pada waktu itu diwakili oleh Ibu Putri Indah Anggoro kalau nggak salah. Dan itu sangat dinamis diskusinya, dan banyak pemahaman-pemahaman yang didapatkan juga, dan banyak juga hal-hal yang menjadi catatan kepada waktu itu kepada Bu Indah. Dan Bu Indah pada waktu itu mencatat, saya ingat sekali bahwa itu akan dicatat dan akan diteruskan kepada pihak terkait. Lalu berikutnya adalah mengenai Pak Yang Mulia Bapak Hakim Pak Wahidudin. Saya pikir ini sekali lagi izin Pak Hakim bahwa kegiatan ini sangat dinamis. Dan pada waktu kegiatan itu tidak ada, seingat saya, ya, tidak ada yang namanya seperti rancangan undang-undang dan sebagainya. Yang ada adalah banyak hampir semua narasumber mempresentasikan berdasarkan PowerPoint. PowerPoint-nya pun dilampirkan juga adalah materi-materi. Misalkan teman-teman yang berbicara perundang-undangan, nah itu dijelaskan bagaimana pembentukan undang-undangan dan sebagainya. Begitu juga begitu materinya mengenai produk halal, dia juga menceritakan, menjelaskan bagaimana produk halal di Malaysia dan produk halal di Indonesia. Bagaimana juga di situ dijelaskan mengenai UMKM. Di UMKM diundang di Perpu Cipta Kerja tersebut, betapa mudahnya UMKM untuk didirikan, bagaimana sekarang mendapat ruang UMKM 30% di public area, juga dijelaskan betapa mudahnya sekarang membuat badan usaha yang dulu misalkan minimal 2 orang, sekarang cukup dengan 1 orang. Dan ini adalah menarik. Diskusi-diskusi ini hanya bisa dilakukan kalau dengan hati yang jernih, dengan hati yang dingin. Makanya dalam forum ilmiah itu kita undang ya partisipasi masyarakat yang secara akademik dan pembicara-pembicara yang menguasai dengan materi yang akan disampaikan. Lalu misalkan ada peserta misalkan yang respon itu banyak. Bahkan seingat saya itu menjadi 6 kali termin. Biasanya dalam suatu diskusi seminar itu 2 termin. Ya, dibuka termin pertama 3 atau 5, ini kalau nggak salah sampai 6 termin. Kenapa? Karena kita memberikan kebebasan, karena ini adalah forum ilmiah, forum akademik, jadi saya bebaskan. Ya, yang penting senangnya kalau forumnya seperti itu tidak ada yang namanya tidak ada kata-kata yang tidak sopan itu keluar. Itu yang menurut saya itu sangat penting. Berikutnya adalah
saya pikir cukup. Tadi Prof. Saldi yang tua tadi menanyakan ada tidak. Saya katakan kalau itu adalah anggota DPR, tidak ada. Tapi pertanyaannya, apakah apabila mahasiswanya itu anggota DPR masuk dalam kategori itu? Mohon izin Pak Ketua. Jadi mahasiswa saya itu ada anggota DPR juga. Tapi secara resmi saya undang DPR tidak. Jadi karena mahasiswa saya ada anggota DPR, ada DPRD, ada anggota DPD. Jadi saya tidak mengeneralkan bahwa itu adalah bagian dari anggota DPR. Tapi dia adalah memang mahasiswa, karena memang yang diundang mahasiswa program Doktor Hukum Universitas Borobudur, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Borobudur. Apakah dia mewakili DPR atau tidak itu bukan saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas ada beberapa mahasiswa saya yang anggota DPR itu hadir, tapi bukan secara undangan, yaitu ada anggota DPRD dan Anda ada anggota DPR. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pertanyaan dari para pemohon dan Bapak Hakim yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Lanjut ke Pak Dr. Elviandri. Izin yang mulia untuk menanggapi apa yang ditanyakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan tanggapan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, yaitu Bapak Sekjen Ketenagakerjaan, bahwa saya sebagai moderator merasakan, mengalami dan melihat diskusi yang terjadi sangat dinamik. Tadi dalam penyampaian yang saya bacakan juga bisa didengar bahwa pro dan kontra itu nyata terjadi. Artinya dalam forum diskusi yang saya pimpin itu semua menyampaikan argumentasi dan pendapatnya. Tentu diawali oleh para narasumber yang telah mempersiapkan PPT atau slide yang juga itu bagian dari pointer dari rancangan undang-undang tersebut. Dan materi yang disampaikan oleh para narasumber itu dibagi sebelum peserta hadir ke dalam ruangan, artinya setiap peserta yang menyampaikan daftar hadir disampaikan pula kepada mereka dalam bentuk hard copy dan juga bisa di-download dalam bentuk Google Drive. Artinya apa yang telah disampaikan oleh Kemenko Ekonomi ketika itu sebagai pelaksana bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sejauh yang saya lihat dan saya dengar bahwa telah memenuhi unsur meaningful participation, bahwa hak didengar pendapat para peserta juga sudah kita laksanakan, hak dipertimbangkan pendapatnya oleh para narasumber juga sudah dilaksanakan, dan hak mendapatkan penjelasan atas jawaban itu juga telah dilaksanakan. Itu dari sampaikan tadi dari pemerintah. Kemudian yang kedua dari Yang Mulia tadi mempertanyakan kepada kami bahan apa yang dibagikan. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa apa yang telah dibagikan dalam bentuk PPT itu menjadi menjadi bahan sehingga hidup diskusi. Dan saya meyakini bahwa ada waktu untuk membaca, makanya dari pihak peserta diskusi itu punya waktu untuk membaca, kemudian untuk bisa mempertanyakan hak-hak mereka terhadap apa yang mereka baca tersebut. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, atas peran saya sebagai moderator yang penjelas pada apa yang saya lihat dan saya dengar, bahwa seluruh rangkaian konsultasi publik ini kami laksanakan dengan hikmat, walaupun memang ada dinamika pertanyaan tetapi tidak sampai kepada hal-hal yang negatif. Semuanya pada koridor, dan kita akhiri dengan makan bersama antara pihak serikat kerja yang hadir, yang tadi disampaikan, tadi dipertanyakan bahwa memang ada hanya 2 itu yang hadir. Itu bisa kita buktikan dengan daftar hadirnya.
Kalau kemudian pihak mana yang tidak diundang, tentu itu bukan kapasitas saya, karena saya sebagai moderator. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bibit. Pak Bibit Gunawan. Baik, Yang Mulia, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari pemerintah terkait apakah surat dan permohonan kami melakukan audiensi kepada pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan Kemenkumham itu telah memenuhi unsur keterbukaan publik dan asas meaningful participation ya. Dapat kami jelaskan bahwa ya secara kebijakan ya tentunya karena pemerintah mengadopsi ya permohonan kami, tentunya ini membuka ruang kami untuk menyampaikan ya masukan kepada pemerintah gitu ya. Kemudian selain itu pemerintah pun juga memberi penjelasan yang komprehensif atas terbitnya Perpu tersebut, sehingga kami menganggap bahwa ini ada proses komunikasi dua arah yang positif. Tentunya meskipun tidak sempurna, asas itu sudah bisa terpenuhi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemerintah selama ini mempersulit? Saya kira enggak ya, karena setiap kami menginginkan satu audiensi terkait isu-isu yang aktual ya, terutama kemarin karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan dan hal ini juga direspon oleh pemerintah ya, tidak hanya Kementerian Perekonomian dan Kementerian Kemenkumham ya, Kemenkumham ya, tapi juga ada Kementerian Ketenagakerjaan juga cukup proaktif kalau kita minta untuk dilakukan audiensi ya dengan para menterinya seperti itu. Kemudian dari kuasa hukum pemohon tadi ada beberapa pertanyaan, apakah kami pada saat bertemu itu memberikan masukan secara substansi, ya karena yang kami pertanyakan adalah soal formalitas ya yang sedang dibatalkan MK ini, masalah formalitasnya, maka kami lebih fokus pada apakah pemerintah sudah memenuhi ya syarat-syarat formal yang seharusnya dilengkapi oleh pemerintah, dan di sana dijelaskan bahwa pemerintah memang telah memenuhi. Nah, selanjutnya apakah organisasi kami juga melakukan langkah advokasi? Ya, ini sejalan dengan pertanyaan pertama tadi, karena ini masih menyangkut uji formal ya, advokasi kami pasti kami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebenarnya kami juga mengajukan surat kepada Presiden, tapi tidak ada tanggapan mungkin karena kesibukan beliau, maka kemudian surat itu kita tujukan ke dua kementerian tadi, yang alhamdulillah keduanya juga memberikan respon untuk menerima kita. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mengenai pasal 59 PKWT, saya kira ini terlalu pagi untuk saya jawab atau sikapi, karena ini sudah masuk menyangkut materi atau substansi, tentunya tidak dalam sidang ini, tapi kami juga akan mengumpulkan ya bukti-bukti empiris apakah memang yang dipertanyakan tadi itu mengandung unsur kerugian konstitusional atau tidak. Kemudian pertanyaan prinsipal tadi, setelah putusan MK, apakah banyak organisasi pekerja apakah dilibatkan? Ya, saya tidak tahu, tapi saya melihat beberapa kali Kementerian Ketenagakerjaan memang mengundang ya organisasi pekerja gitu ya. Cuman saya tidak tahu yang mana saja untuk diminta masukan. Nah, memang pada saat memberi masukan ya tentunya itu tidak dalam kerangka untuk seperti orang berunding ya, apakah harus disetujui atau tidak. Nah, ada pertanyaan kelima prinsipal ya, saudara saya menanyakan apakah kami
menyetujui atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira pertanyaan ini juga terlalu pagi, karena kalau itu berarti kita harus membaca dulu seluruh isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan klaster Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali gitu kan. Banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga banyak gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaan dari saudara saya tadi dikerucutkan ya, apakah terhadap klaster ketenaga kerjaan yang tentunya kita juga akan akan analisa lebih lanjut apakah isinya memang merugikan ya para pemangku kepentingan atau tidak gitu kan. Mungkin dalam beberapa pasal nantinya ya kita akan sikapi, kita bisa sama atau satu visi, tapi mungkin dalam pasal kita bisa tidak sama. Jadi pertanyaan saudara saya ini juga terlalu pagi untuk saya jawab karena sudah menyangkut material daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian Yang Mulia jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saksi. Jadi sidang hari ini masih ada satu lagi ya. Siapa yang belum jawab? Pak Turo Saltir, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama saya akan respons ke pendalaman dari pemerintah. Apakah berimbang? Ya, karena di dalam pertemuan biasanya semua orang diminta untuk bicara. Jadi tidak ada yang diusahakan untuk tidak ngomong atau ditekan, enggak. Selalu ada dan selalu direspons. Apakah diterima, apakah sudah efektif dan bisa dibilang bahwa mendengarkan suara publik? Sebagian ya, sebagian tidak. Dalam pengertian tidak semua masukan atau komentar dari para narasumber atau peserta yang saat itu hadir dalam berbagai pertemuan itu diterima oleh pemerintah. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tetapi untuk saya paling tidak pemerintah sudah melakukan upaya untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan dan apa yang misalnya perlu diperbaiki dari UU CK. Apakah masukan-masukan itu dicatat oleh pemerintah? Saya tahu ada notulen oleh pemerintah, kemudian diapakan notulen itu saya rasa secara umum dibaca kembali, tetapi secara khusus saya nggak tahu karena itu di luar pengetahuan saya. Untuk dari pemohon satu, apakah DPR Presiden itu melakukan yang setahu saya dari pertemuan-pertemuan itu melakukan perbaikan, upaya melakukan perbaikan UCK? Saya nggak tahu DPR. Yang saya tahu Presiden dalam ini pemerintah itu melakukan kajian dan juga melakukan serap aspirasi untuk memperbaiki UU CK pada situ. Jadi setelah keputusan MK, kemudian dilakukan kajian, dilakukan serap informasi, serap aspirasi supaya perbaikan atau penyempurnaan UU CK sesuai yang diminta oleh Majelis Mahkamah Konstitusi itu bisa tercapai. Jadi itu dilakukan oleh Presiden. Apakah sudah siap-siap Perpu khususnya karena sudah masuk prolegnas dan sebagainya? Saya tidak tahu karena tidak dibicarakan mengenai prolegnas. Yang saya tahu memang setiap kali saya kasih contoh pada waktu pembahasan Permen nomor 18 untuk ini juga sekaligus jawaban untuk Yang Mulia Daniel bahwa saya salah tadi, ya, itu typo bukan 2021, itu 2022. Jadi pada waktu pembahasan Permen 18 itu juga dibahas sedikit tapi bukan kompetensi saya. Orang hanya jadi peserta mengatakan bagaimana caranya kita menyikapi, mengkoreksi dalam tanda kutip menyempurnakan PP 36 tanpa harus melangkahi keputusan MK, gitu ya, keputusan bersyarat MK. Itu dibicarakan, ada berbagai
opsi-opsi, tetapi seingat saya nggak ada yang ya udah kita ambil ini aja ya, karena mereka cuman mengatakan kalau Perpu begini, kalau permen begini, kalau keputusan presiden begitu, seperti itu aja. Pemohon 2 mengenai DKI, ya jadi Dewan Pengupahan adalah non-struktural yang memang biasanya dilekatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang anggotanya itu ada pemerintah, ada asosiasi pengusaha, ada serikat buruh serikat pekerja, dan ada akademisi. Nah, berarti memang walaupun memang ada serikat buruh, serikat pekerja, serikat buruh, tapi apakah semua serikat pekerja, serikat buruh itu ada di dalamnya? Mungkin tidak ya, tetapi setahu saya itu adalah perwakilan yang secara signifikan mewakili suara dari serikat pekerja dan suara buruh. Mengenai LKS saya nggak tahu karena saya bukan anggota LKS. Apakah ada dampak yang merugikan juga? Ini bisa dengan senang hati saya sampaikan karena saat itu sebagai anggota Dewan Pengupahan kami melakukan kajian. Dan kalau kita melaksanakan PP 36 sesuai dengan formula yang di PP 36 untuk DKI misalnya, itu hanya akan meningkat 0,85, sementara kalau inflasinya itu 1,52. Jadi itu kami sampaikan kepada pemerintah, PP 36 mengenai upah minimum perlu diperbaiki. Kemudian dari Yang Mulia Hakim Wahid, bahan-bahan yang disampaikan kepada kami biasanya seperti yang tadi dikatakan oleh saksi Profesor adalah PPT ataupun tulisan-tulisan singkat mengenai pasal-pasal tertentu atau topik-topik tertentu yang sesuai dengan yang dibahas pada sesi tersebut. Jadi bentuknya bukan lengkap Perpu, tetapi lebih ke arah PPT-PPT atau materi-materi tertentu. Ada juga memang yang misalnya kadang-kadang ini bedanya antara misalnya undang-undang yang lama atau UCK dengan lainnya, atau di dalam PP-nya, hal-hal yang semacam itu yang biasanya dibahas, persamaan dan perbedaan. Kemudian secara segmen yang saya hadiri umumnya dihadiri oleh akademisi dan pemerintah dan juga asosiasi pengusaha ataupun dari serikat pekerja, serikat buruh. Dari Yang Mulia Daniel itu tadi seperti dikatakan bahwa saya mohon maaf itu terjadi typo, memang permennya tahun 2022 Pak, bukan 2021. Kemudian pertanyaan kapan itu berubah menjadi Perpu, itu juga saya tidak pernah mendengar secara khusus di luar tadi pada waktu membahas Permen 18 ini apa yang harus dilakukan di dalam konteks keputusan bersyarat dari Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu keterangan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sudah didengar keempat saksi. Kemudian untuk sidang berikutnya kita akan dengar keterangan 2 ahli dari DPR dan juga 2 saksi dari DPR. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis. Tolong dicatat, Kamis 7 September 2023 jam 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli sudah harus diterima oleh MK paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Cukup. Untuk keempat saksi, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri.